Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi fidrani amin. Talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairihi likilati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi li wujudi bu'dika anhu. Ya. Tolabika minhu ittihamun lahu, bahwa permohonanmu kepada Allah itu merupakan berarti kamu berprasangka buruk kepada Allah. Ya. Yakni anal murid yang bagi lahu ayastaghila fi halis sulukihi bima yuqarribuhu mimaulahu minal a'mal as-solihah wala yusghilu qalbuhu bitolab li syai'in minal asya li anna dzalika madmumun qati'un anillah fa inna talabaka minhu ayyarzuqaka bil qut alladhi yu'inuka ala sayrika wa aywasi'a alaika rizqa bihimmatim apa tulisannya apa? Rizko apa? Tak apa ba? Hah? Hah? Oh. Tuhimmatun minka mudisit tolabuk ittiham. Oh iya, tuhimmatun minka lahu bi anahu layar zukoka idla wasik tabihi fi isali manafi'ihi ilaika min ghairi su'al wa tayaqanta annahu alimun bihajatika qadirun ala isalihala laka lamma talabta minhu syai'an gimipil talabuka minhu ittihamun lahu, ya, permohonanmu, permintaanmu kepada Allah itu merupakan bentuk prasangka burukmu kepada Allah. Wah, iki mantan, iki hati-hati iki ya. Iki hati-hati temenan ngaji iki, ya. Dadi kon sampean njaluk karo Gusti Allah. Kan kaya-kaya sampean berprasangka buruk. Ya. Kaya-kaya Gusti Allah kowe ora patiya genah rencanane. Ya. Iki lho, ya. Nanti engkau jelaskan loh. Karena apa? Bagi orang yang menuju ke Allah itu sebaiknya menyibukkan diri dengan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang memiliki tujuan kepada Allah itu idealnya itu akan selalu menyibukkan dirinya dengan melakukan sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, yaitu dengan apa? Melakukan amal soleh, ya, dan tidak disibukkan dengan meminta sesuatu, dan itu menjadi problem sebenarnya, ya. Lah, contoh kamu minta Allah memberikan makan kepadamu. Iki nek ora dipikir temenan, iki sebenarnya tidak masalah. Tapi ketika dipikir maning, iki seolah-olah kayak sampean kayak nganggap Gusti Allah kayak orang ngerti kebutuhannya sampean. Lu sampean ngarit wis genah. Sampean ngarit nguyake damen sing diumpani apa wis genah. Ya kan? Lah siki Gusti Allah. Ya Allah, mbok kula diparingi rezeki sing kathah ya Allah. Nah, ini secara otomatis kaya-kaya sampean kowe ndikte Gusti Allah, kaya-kaya sampean kowe luwih ngerti sekang Gusti Allah. Tahu mikir tekan ngono ora? Loh, Gusti Allah ngerti ora kira-kira? Gusti Allah tujuannya apa? Apa tujuan Allah menjadikan kamu? Allah punya tujuan apa enggak?
Ketika si A kemudian dijadikan fakir, si B kemudian dijadikan kaya, Allah punya tujuan apa? Hah? Sampai cara tidak langsung kan dikte Gusti Allah. Sampean sergap sinau jebule gen bodoh bae. Nah, Allah punya rencana dengan semua itu apa enggak? Tetapi ada memohon yang berbeda dengan itu. Kayak Gusti Allah ora pati paham. Sampean merasa lebih paham. Tahu mikir tekan ngono aja. ya, sama. Ya. Wa ayyusi 'alaika rizqa atu'matan minka bi annahu la yarzuquka idz law wathiqta bihi fi isali manafi ilaika min ghairi su'al. Dengan Anda meminta rizki, ya Allah, paringi jembar kula rezekine ya Allah. Lagi kaya nggak nih sampean orang jaluk? Apa kira-kira Gusti Allah ora paring? Sehingga Anda harus mendikte Tuhan. Ya, tahu mikir orang. Sampean ngertine ngger wong sing khusuk wis metekut, ya Allah, ya Allah. Ya, kaya sampean itu beranggapan seandainya saya tidak minta, ya Allah berikan kami rizki yang lapang ya Allah. Kayak Gusti Allah orang ngerti. Nah, seandainya mantap yakin, maka tanpa minta pun niscaya kamu tidak akan meminta kepada Allah sesuatu. Cara jelas Gusti Allah sugih wis ora usah mikir. Nah, ya iki. Mane tolab wa annahu alimun bihajatika. Jadi nek kok yakin, percaya bahwa Gusti Allah paring rezeki. Ya, dan kamu yakin bahwa Allah itu lebih ngerti kebutuhanmu dan mampu untuk mendatangkan semua itu. Niscaya nyus ora bakal jaluk. Ya, makanya termasuk permasalahan wis mengko penjabarannya lebih detail mengko. Wa talabuka lahu bi an tatluba qarabaka minhu wa zawalul hijab angka hatta nusyahidu bi aini qalbika, dan menuntutmu kepada Allah, yaitu menuntut supaya kamu didekatkan kepada Allah, supaya tidak ada hijab atau penghalang antara kamu dengan Allah. Ghaibatun mingkanganku itu menunjukkan bahwa kamu merasakan bahwa Allah itu jauh darimu. Ya, kamu mohon kepada Allah. Padahal Allah selalu bersamamu. Tapi kamu merasa terhalang, ya Allah, dan lain-lain. Nanti dijelaskan loh. Karena apa? Ketika kamu merasakan bahwa Allah itu senantiasa hadir, niscaya kamu tidak memohon kepada Allah. Maksudnya idil hadir layut labu. Ketika Allah selalu hadir, maka kamu tidak akan mencari. Wong sana Gusti Allah yang nang kene cepat. Ya, Allah selalu ada. Lo apa sing diduyaki? Nah, wa talabuka li ghairihi minal a'rad ad-dunyawiyah wa zakharifiha wa manasibiha wa minal mukasifat wal karomat wal ahwal wal maqamat likilati hayaika minhu, dan menuntutmu atau permohonanmu kepada selain Allah, ya apapun bentuknya, baik itu bersifat duniawi atau yang lain-lain, karomah atau derajat yang tinggi, ya itu menunjukkan bahwa kamu itu orang yang tidak memiliki malu kepada Allah. Ya. Karena ketika kamu merasa malu kepada Allah, niscaya kamu tidak akan berpaling kepada selain Allah. Nah, permohonanmu kepada selain Allah itu menunjukkan bahwa orang itu tidak memiliki malu. Sehingga apa? Allah itu selalu jauh. Yang ada berarti selain Allah, meskipun tasbih kepel-kepel. Ya,
wa talabuka min ghairihi bi an wad ila ba'dinas tatlu minu syai'an ila akhiri. Ini adalah adapun permohonanmu kepada selain Allah itu menunjukkan bahwa kamu itu jauh dari Allah. Nah, iki ya iki ikhlas wa talabuka. Oh iki diwacane wis rampung mau ya? Hah? Urung. Duh, langsung tak jelas nah. Salah keliru ya. Wa talabuka bi anta wajata ila ba'din nas litatlubu minhu syai'an min a'radid dunya ghafilan fi hali talab an maulaka liwujudi buktika anhu idh law kunta qariban minhu lakana khairuhu ba'idan. Dan permohonanmu, permintaanmu kepada selain Allah, artinya kamu menghadap pada manusia, bu itu bersifat kadang ya duniawi, manusia, tokoh ya, atau orang yang dianggap kuat, bahkan mungkin secara dohir ukhrawi ya, mungkin ya, itu menunjukkan kamu itu jauh dari Allah. Karena ketika kamu selalu merasa dekat dengan Allah, niscaya yang lain itu akan jauh. Nah, ya qada 'alaika bisyu'ur bil hatta tawajjahta ilaihi wa talabta min ya. Fatalabu kulluhu minal muridin ma'lulun sawa'un kana muta'alliqan bil haqq awil khalqi. Nah, illa ma kana 'ala wajhi ta'abbud wa ta'addub wa itba'ul amri wa idharul faqah. Amal arifun fala yagharallah ta'ala fatalabuhum laisa minal makhluk fil haqiqah. Jadi wong-wong sing ahli ma'rifat iki permintaannya hanya kepada Allah ya ma min hanya wis iki jelasaken mepil iki wonten takik ya. Ini diperhatikan teman-teman. Ini banyak hal yang mungkin kayak kontroversi ya, tapi sebenarnya sama sekali enggak ya. Lah, dalam hikmah ini talabuka minhu ittihamun lahu wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu wa talabuka li ghairi likilati hayaika minhu wa talabuka min ghairihi liwujudi buktika anhu. Permohonanmu kepada Allah itu adalah sebuah bentuk salah sangka kamu kepada Allah. Wa talabuka lahu, dan pencarianmu kepada Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu jauh darimu, dan permohonanmu kepada selain Allah itu menunjukkan tidak sedikitnya rasa malu kepada Allah. Wa talabuka min ghairihi, dan permintaanmu, permohonanmu kepada selain Allah itu juga menunjukkan bahwa kamu itu senantiasa jauh dari Allah. Mesti mumet ya. Ngomong apa? Jelasakan sing detail siji-siji. Nah, dalam hikmah ini itu ada empat pemikiran. Yang pertama, tolabuka minhu ittihamun lahu. Permohonanmu kepada Allah itu adalah merupakan bentuk salah sangka kamu kepada Allah ya. Allah menjadikan segala sesuatu. Allah punya tujuan apa enggak kira-kira? Hah? Duh, sampean gawa arit berarti ya garep ngarit. Gawa candung ya garep gombrak. Gawa pacul garep macul. Lha iki sing menungsa. Lah kira-kira Gusti Allah dadekaken jenengan kok ana sing sugih, ana sing pelarat, ana sing pegawai, ana sing kuli. Iki duwe tujuan kok. Nah, kalau memang punya tujuan, nah terkadang kita itu begitu gampang mendikte Allah. Ya Allah, mbok kula diparingi rezeki sing kathah ya Allah. Nah, seolah-olah ini tidak ada yang salah, tapi sebenarnya ada yang salah. Karena salahnya apa? Kamu berprasangka
bahwa seolah-olah Tuhan itu tidak tahu apa yang menjadi hajate sampean. Ya Allah, kula paringi arto ya Allah. Cara gampangnya ngerti sampean ora geblek duit. Kan cara gampang kan wis ngerti ya. Terus kenapa? Ya Allah kenging nopo kok kula sing sregep ngaos sregep kok sampean paringi rezeki sing mandan seret. Kayak Gusti Allah ndadekaken sampean kuwi asal-asalan. Iya enggak? Tahu mikir sing ngono ora? Karena ini menjadi problem, fenomena yang terjadi dalam pemahaman di sekitar kita. Sehingga kita kadang berpikir bahwa masalah doa idealnya di kita, mone seorang kiai kuwi identik wong sing dekat dengan Allah, itu identik dina-dina doa. Yaitu perilakunya identik dina-dina kudu nang masjid dan lain-lain. Tuntutan yang kadang dirasakan benar tapi kadang kurang pas ya, sehingga identik seorang tokoh agama kudu klelar tasbih sekepel-kepel sorbane sebantrek ya, sing ora biasa watuk dilatih watuk kadang ya ndedak nguyak teken barang bongkotan pring ya. Nah makanya lah kenapa kita untuk mempermudah pemahaman kita, kita kembali kepada sejarah bahwa dalam pemerintahan Namrud ya pada waktu itu memutuskan, pada waktu itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam itu dikenai hukuman karena apa? Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala. Nah, dengan hukuman apa? Dibakar karena Nabi Ibrahim terbukti bersalah dengan menghancurkan berhala-berhala yang aduh. Sehingga pada waktu itu Abil Hattab Al-Katsir gua wong pada nggawa kayu akeh dinyalakan api, sehingga ketika api itu membesar, cara bahasanya wis mulit-mulit, iki Sayyidina Ibrahim iki di bandel ya, ditaleni nang manjanik ya apa cara gampang kok pelintang tapi pelintang gede. Karena apa? Ibaratnya di itu adalah dibakar dengan api yang besar, kan tidak mungkin terus digotong terus diuntal lawing lah. Nek agen digotong diuntal lawing menunjukkan mesti gendine cilik loh, ya kan? Loh ini apinya tuh besar sehingga tidak memungkinkan, sehingga yang terjadi pada waktu itu Nabi Ibrahim itu ditaleni, diikat dengan manjanik pada waktu itu adalah kayak pelintang. Jadi gue menghancurkan, zaman itu kan rubal, zaman dulu kan orang. Jadi ketika nang film-film gue menghancurkan tembok pertahanan musuh, waktu taleni tarik los beng. Nah itu kan lah zaman sekarang canggih lah. Pada waktu itu Nabi Ibrahim talen diuntalaken nganggo manjanik apa ya kayak pelintang tapi gede lho tuger nang kono ya, supaya apa lah pada saat seperti itu. Nah kira-kira apa yang sangat dibutuhkan oleh Nabi Ibrahim ya, adalah pertolongan Allah. Cara logikane jenengan, ya Allah mugi-mugi kula diparingi waras slamet ya lah. Tapi apa dawuh Nabi Ibrahim? Ora. Karena sampean ya Allah mugi-mugi kula dijauhkan dari api neraka, ya tetap cemplung ya. Oh jedak seperti itu. Lah sehingga dalam kondisi seperti itu Nabi Ibrahim itu hanya apa? Yang dia hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pelindungku. Iki ketemu nalar ora? Sampean orang duit. Mesti ya Allah, mbok kula diparingi arto ya Allah.
Ya. Dalam konteks ini mestinya justru enggak. Alah Gusti Allah sugih. Ya. Hah? Ya. Orang terus ya Allah, paringi harta ya Allah. Kula mboten gadah harta nggih ngangsur ya Allah. Ora. Ya. Demikian juga nih. Mana ini salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim. Mana sih Nabi sing paling sering disebutkan? Nabi siapa setelah Nabi Muhammad? Nabi Ibrahim. Ya, nanti nak sholat ya Nabi Ibrahim. Ya, talqin Nabi Ibrahim ya be. Hah? Nanti orang sebut kok berarti ngawur lebih nih. Ya, lagi Nabi Ibrahim nganti makom Ibrahim. Duh, kenapa? Duh, ini salah satu sisi kemana bahkan Nabi Ibrahim itu dijuluki Abul Ambiya. Cara kon milih sampean mesti milih mbok ganti Sulaiman bae pengen pada sugih. Tapi tetap Nabi Ibrahim cemplungaken ora ya Allah mugi-mugi kula ampun kobong ya Allah. Sampean kan sing duyaki sekti. Ya. Nah, ini justru Nabi Ibrahim hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Jadi malah orang Nabi ya Allah, muka-muka kula mboten kobong ya Allah, ya Allah. Karena apa? Ini berpotensi keliru. Ya. Lah, ini permasalahannya kan di sini berarti hukuman untuk Nabi Ibrahim. Sehingga ketika pada saat itu diputuskan bahwa Nabi Ibrahim itu dibakar sebagai hukuman. Kenapa Nabi Ibrahim koran jaluk mugi-mugi ampun kobong ya Allah? Nah, karena Nabi Ibrahim saking mantepe karo Gusti Allah. Allah Maha tahu. Lah seumpama ya Allah mugi-mugi kula ampun diparingi kobong ya Allah. Umpama jebul dibakar ora kobong. Terus Nabi Ibrahim selamat apa ora? Ya orang mesti bisa jadi digebuk. Dobong orang masa gebuk orang masa disembelih. Itu ketika Nabi Ibrahim itu dengan menggunakan logikanya sendiri. Pada sampean melarat jaluk sugih, rumangsane ngger sugih terus dadi apike. Hah? Lu pirang-pirang wong melarat sagep ngibadah. Giliran sugih gari petakilane. Nah, milih di sampean. Rencanane Allah kalau rencanane sampean top endi? Nah, lagi Nabi Ibrahim hasbi Allah wa ni'mal wakil. Karena hanya itu wujud rasa mantep, rasa percayane karo Gusti Allah. Nah, mantepnya juga mantep beralasan. Orang yang beda dengan kita. Kenapa Nabi Ibrahim begitu bisa yakin? Sampean kan yakinnya dipaksakan karena keadaan terpaksa. Orang duit undina-undina jenggengis nang saka masjid ya Allah nangis. Tujuannya apa? Pamane kecukupan nggo waduke dhewek apa garem nggo negakaken agamane Allah. Duh. Sire saking mantepnya karo Gusti. Mantep ini tidak bisa berdiri sendiri. Kenapa Nabi Ibrahim begitu bisa yakin, pasrah dan bersandar temenan karo Gusti Allah? Sebab apa? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu justru yaitu dengan menghancurkan berhala, itu tujuannya apa? Taqarrub ilallah, untuk mengagungkan agama Allah. Sehingga dalam kondisi seperti itu yakin dia termasuk golongannya wong sing dicintai Gusti Allah. Kerdobong ya enjoy baik masa Gusti Allah masa kerep nganu kekasih kan orang mungkin. Sampean seneng karo wong kira-kira wong kuwi kerep dijejak mungkin apa ora? Saking mantepe. Tapi mantepe karo Gusti Allah itu kan punya alasan. Nah, alasannya apa? Karena yang menyebabkan semua itu adalah dia menghancurkan berhala yang pada waktu itu
Kenapa dia menghancurkan berhala itu? Tidak lain adalah untuk li'ila'i kalimatillah, sehingga bisa yakin mesti Gusti Allah bakal nulung lagi ya. Jadi punya alasan, sehingga cukup hasbi Allah. Dan bahkan Nabi Ibrahim itu sendiri ya, mulane nganti juluki Abul Anbiya, turunan nabi-nabi sing top-top rata-rata turun Nabi Ibrahim. Bahkan ketika wis dipanggang banget, apa Nabi Ibrahim tahu terus gede apa-apa? Ora. Karo wong-wong malah dongane karo Gusti Allah, ya Allah, wa man tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Allah, tiang-tiang sing sami manut kalih kula niki ya Allah, niki termasuk golonganku. Lah sing boten manut niki sing sami ngobong kula lho ya Allah, niki monggo kersa panjenengan, wong jenengan iku dat sing kathah ngapurane. Lho sampean bisa ora? Sampean tuku sandal ora duwe duit, utang. Nembe dengko gawa maring masjid ilang. Kira aja tekan sing larang-larang sandal kowe lah. Kira-kira terus dongane bro. Makanya angel duwe anak sing pada soleh-soleh. Lu Nabi Ibrahim dicekel, dipanggang nang geni. Ki malah wong sedonga kena. Wa man tabi'ani fa innahu min. Tiang-tiang sing sami nurut kali kula niku kaum kula ya Allah. Lah tiang sing boten manut kali kula niki sing sami ngobong kula ya Allah, fa innaka ghafurur rahim. Jenengan di monggo kersa jenengan ya Allah, jenengan niku dat ingkang kathah ngapurane. Lho, bisa tekan ngono. Terus anda lilang bangun yang berundel sibat, muga-muga modar. Hah? Lah, makanya ya angel keturunannya kok nabi kayak Nabi Ibrahim ya. Jadi saking simpelnya, makanya masalah-masalah seperti itu ya, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita ya, kaya-kaya karena jujur rata-rata perilaku kita itu adalah yang berlaku di masyarakat kita itu bukan warisannya ulama, tapi warasatul sinet. Iya, diakui apa enggak? Sehingga agama itu selalu ditampakkan dengan identik yang seperti itu saja. Nah, mestinya kita beragama itu harus cerdas. Ya, sampean memahami bahwa wong sing top, wong sing khusuk dina-dina donga nang masjid. Ya, bungi orang mesti. Nah, terus dengan pakaian kebesarannya. Ya, ketika dengan pakaian itu identik wong sing hopeng karo Gusti Allah. Wah, ya kan? Wong sing kuli bangunan iki wong sing adoh sekal Gusti Allah. Iki korban sinetron apa itu? Ya. Terus wong sing dongane mujarab berarti wong sing top, wong sing hopeng karo Gusti Allah. Ya ora? Ora kiai, sampean kok melarat, langsung sampean maca terus sugih. Mbok bisa wudu mbok ora, sampean tak akoni nek kiai tok temenan. Iya ora? Pomone bisa dadi macan. Doan. Aja kolang-kaling, perambil dadi mas kabeh, sampean mesti gumun. Gumun ora? Top kiai temenan kowe tak akoni. Padahal apa dawuh Kanjeng Nabi? Ya. Bahwa seorang hamba memohon kepada Allah, ya. Wahwa yuhibbuhu. Gusti Allah, wong donga karo Gusti Allah, nek Gusti Allah wis seneng karo hambane. Iki Gusti Allah dawuh karo Jibril. Ya Jibril, akhir hajatahu li anni uhibbu an asma' sautahu. Jibril, jornan deset kowe aja kiri disembadani wong kuwe. Sebab nyong seneng ngrungokaken dongane wongku. Lho iki bener. Lah iya. Lah
Demikian juga bahwa ada seorang hamba berdoa kepada Allah, wa huwa yaqdabahu. Gusti Allah rapati seneng. Apa dawe Allah? Ya Jibril, ikdi hajatahu fa anni akrihu an asma asautahu. Jibril, cepet diwai pelah nyongo sebel krungu suarane. Lho. Iki bener, sebel. Gusti Allah ki butuh sampean wis saking gembunge karo wong. Wis diwai lah rubes men kupinge rubes. Tapi sing disenengi akhir hajatahu. Li'anni uhibbu an asma'a sautahu. Aja kiri diwai terus beli jurnal pakai nyong krungu suarane rok wewisan. Sing top sing ndi? Nek ora korban sinetron ora. Karena bayangannya sampean mesti kiai sing top kaya nang sinet kolang kaling mas tuing. Hah? Ya. Hah? Duit kertas pek nek perlu masak kowe metune duit. Hah? Terus sampean yakini bahwa itu adalah top. Hah? Korban sinetron sampean. Ya iki. Lagi belum tentu, sehingga ini patokan-patokan kemudian dalam masalah perilaku kita, perilaku keberagamaan kita sehari-hari ini kadang orang jelas. Makanya gue bola-beli tak ngomongakan. Makanya fenomena yang terjadi yaitu sepira khusuknya sepira gobloknya. Kadang tapi lo yo ono sing khusuk alim temenan tapi langka. Khusuk goblok wis angel-angelen wong. Corna ya keliru dibenerakan disabenerakan rumangsa wis ben. Iki kan repot iki. Ya, paham ya? Makanya dalam masalah ini, masalah doa umpamanya, permohonan kita doa kepada Allah. Dalam kondisi tertentu kita tidak berdoa, memohon kepada Allah. Itu dalam kondisi sebagian ulama ada yang mengatakan afdol, lebih utama. Nah, ini sampean aja kagetan. Jadi bayangannya Islam sing luas loh. Kadang anak kiai ora patian donga. Ya kiai itu. Tapi patokannya sampean kan ora. Sehingga ketika dedekna imam musola garep menyak kuwi sabot banget. Ya. Nah, kayak sunate makmum lungane mengko ngenteni imam metu sekang pengim. Lah imamnya orang metu-metu. Imamnya orang metu-metu. Ya karena patokannya beda. Mari tekan isa gitu tambah maning. Lagi imamnya orang metu-metu denteni tang ngelundase. Ya. Makanya dalam masa ini tarkul adab itu dalam kondisi tertentu ini adalah tarku doa ini adalah adab. Nah, makanya dalam masalah doa ini terjadi kontroversi ya. Anak sing nang kono iku lebih seneng nang kono yo wis nderek apa titahe pangeran. Nah, iki kabeh duweni dasar. Donga karo ora jane utama ndi sing ngomong utama donga ya karena doa itu muhul ibadah ya doa itu roh daripada ibadah lu sampean donga kuwi lho kabul ora kabul iki merupakan ibadah jadi doa lebih utama lah tapi sebagian lagi berpendapat orang. Nah, sampean donga nuruti rencanane sampean karo Gusti Allah jos endi? Rencanane sampean dadi wong melarat, kemudian donga njaluk sugih. Top endi kira-kira? Lah, lagi makanya permasalahan nanti beda-beda. Makanya ulama-ulama dulu indah, enak disapa. Dia adalah seorang ulama, dia adalah seorang pedagang, dia adalah seorang ulama, dia seorang pengusaha. Nah,
Nah, nisbah zaman sekarang bisa jadi dia adalah seorang guru, tapi dia juga seorang ulama. Bisa jadi dia adalah petani, dia adalah juga seorang ulama. Lah, ki gara-gara korban sinetron iki lho. Sampai dadi imam masjid wis ora doyan ngalor ngidul. Nah, iki permasalahan. Ana sing mengatakan lebih utama takut doa itu bagian daripada ada. Tapi dengan apa? Ya dengan menyibukkan diri bidzikrillah. Bahwa kabeh iku Gusti Allah. Sampeyan koran duwe duit, alah Gusti Allah sugih. Penak ora? Penak. Tapi sampeyan ora duwe duit, ya Allah, mbok kudu diparingi rezeki ya Allah. Paringi harta ya Allah. Seolah-olah nek sampeyan diwe duit, iki solusi terbaik. Padahal mesti terbaik apa ora? Melarat DP Gusti Allah diwehi Honda siji bae lho, saben jamaah wis ora nang omah. Makanya jarang ya berarti. Jadi siapa takdir Gusti Allah, tapi dengan disibukkan dengan senantiasa mengingat Allah, taat kepada Allah. Mana bro hasbi Allah, mboten ya Allah, mugi-mugi genine niki dados adem ya Allah. Ya ora. Tapi hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tapi bisa mantep karo Gusti Allah semantep itu. Itu juga ada alasan. Alasannya apa? Bisa mantep sing tekan mantep ya hasbi Allah wa ni'mal wakil toh. Ya karena saking yakine bahwa apa yang ia lakukan yang dinyatakan sebagai sebuah kesalahan pada waktu itu adalah perilaku demi untuk menegakkan agama Allah. Sampean bisa mantep ora? Oh saged. Kon mantep temenan. Lho iya, wong sing dijaluk tujuannya apa? Sampean pengen diparingi rezeki sing akeh. Kira-kira ngrezekine sakeh, kowe terus nggo ngapa? Artinya sampai ke tingkat itu harus memiliki alasan. Sampeyan alasan kok aktif nang pengurusan iki engko pengen dadi pengurus. Engko wis dadi pengurus mengko wis masane sakeh nyalon dewan. Kon mantep ya angel. Lagi. Makanya kita kembali bahwa ya iki ngene ya. Iki ngaji temenan iki ya. Jadi pasrah. Iki kalimat pasrah terhadap perintah-perintah Allah. Artinya saking husnudone pada Allah dalam kondisi apapun, Allah lebih tahu yang terbaik. Sampeyan kan dikte. Melarat pengen sugih. Kayak Gusti Allah kowe ora duwe rencana sampeyan dadekna melarat. Dikte ora? Mana di situ yaitu setengah dari ulama yesiku berpendapat bahwa itu adalah sebuah prasangka buruk. Nah, mana kita ambil tengah-tengah. Yus lesane ya donga ektikote yaitu bersandar ridho kepada Allah. Mana dalam masalah itu ada yang lebih utama. Mana aja sampean aja kaget aja patokannya aja sinetron. Padahal ana kiai orang donga ya seperlune. Ana sing kiai ora tau ngaji, giliran kon donga 3 meter. Nganti ngene ngangkat tangan kuwi nganti kemeng. Plus di lagu maning. Di lagu, ya. Jadi doane ora indah blas. Kayaknya doane kuwi cenderung lebih banyak mendikte jajal sampean dungokna. Apa maning di instansi terjemahkan ya Allah jadikanlah kami ya Allah. Ya Allah lagi rumangsane cara gampangane mikir lah utek Gusti Allah karo ngerti sapa. Lah Gusti Allah sing gawe lho ya sampeyan ngarit wis genah ngarite ke suket godhong nangka apa damen iki sampeyan wis duwe rencana apa ora ya ya wis ngarite damen ngomban kebo ora go kok ngarit damen nggo ngapa go ngomban cempe ana apa ora lho apa maning kok Gusti
Gusti Allah. Duh, tahu mikir ya. Nah, sehingga faham itulah yang harus kita sosialisasikan. Jadi kita asik. Karena dalam masa ya pokoknya anak sing doa, letarku doa itu adalah bagian daripada adab. Anak sing berdoa itu juga bagian daripada adab, karena doa itu sendiri adalah ibadah. Pendapat sing tengah-tengah ya fleksibel. Kadang ya nek pancen kira-kira ndadekaken bombong ya donga, kira-kira ndadek nang kersule Surabaya donga ya iki sing fleksibel ya, sing fleksibel ya, iki fleksibel kena iki ora ndune ya Allah ketika dadi bombong ya donga lah ya Allah muga-muga paringi rezeki ya Allah nek kira-kira dadi bombong. Tapi nek kirane kok malah grundel, oh ya Allah pripun ya Allah niku sing mboten purun ibadah sampeyan cukupi lah kula kirang napa ya Allah. Lah iki wis ora patihan dongapane ora apa. Ya paham ya. Dadi fleksibel indah ya. Tapi nek melihat yang dari sisi ini memang itu kita dalam banyak hal. Itu Nabi Ibrahim mana hasbi Allah wa ni'mal wakil. Nabi kan paling top-tope. Nah, Nabi Ibrahim mengajukan proposal karo Gusti Allah, ya Allah, pun ya Allah, dadosaken kula mboten kobong ya Allah. Kenapa Nabi Ibrahim tidak melakukan itu? Karena itu masih berpotensi salah. Karena dibakarnya itu adalah hukuman. Loh, hukuman ya tetap hukuman. Dibakar orang mempat gebuk, kan? Lepas dari masalah apa enggak? Orang. Tapi daripada jerimet-jerimet, ya Allah hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah hanya kepada Engkau saya minta perlindungan. Bentuknya apa? Monggo kersa Allah. Jadi tidak ada unsur dikte. Jadi banyak orang duit alah masa depan Gusti Allah sugih ya. Dalam kondisi tertentu kita mungkin sadar kita telah makan Gusti Allah ke welas asih indah urip ya dalam arti. Jadi aja terlalu picik kita menilai sesuatu ya, sehingga ketika dalam karena ini fenomena di lingkungan kita banyak menjadi problem. Begitu kok wong biasa kok dadekna imam sidik wis langsung dina-dina medekut melalaikan endi sing wajib endi sing iki ora jelas kabeh. Sing sunat dibelan-belani nganti mati urip, giliran sing wajib ditinggal dengan tanpa Dah iya wong nangis sholat hajat karo sholat subuh iku akeh sing nangis sing ndi. Lah iya lah nek krono hajat Gusti Allah ngerti pura kira-kira hajat iku lah kok ikan keremdik teh Gusti Allah. Makanya sebegitu indahnya ya tadi jenengan sing NU ku aja engko provokasi kowe mandananti doa ora ya, artinya kita sampaikan beberapa pendapat. Jadi kita harus fair. Yo kalau kiai seneng donga tawabat ya anak kiai ora patian donga lebih sibuk dengan mengingat keagungan sifat-sifat Allah kan indah. Jadi jangan terlalu yang ditampakkan itu adalah wajah-wajah sinetron lagi kan menjadi masalah tok aneh ya, sehingga terjadi gesekan ya. Jadi ini adalah wujud rasa mantepe Nabi Ibrahim. Duh. Nabi Ibrahim melakukan seperti itu bukan tanpa dasar, karena dalam sebuah hadis qudsi man saghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdola ma a'tosai sa'ili. Barang siapa yang menyibukkan diri dengan mengingatku Allah ya, jadi orang keken jaluk iku niscaya justru Allah akan berikan yang lebih bagus, yang lebih top daripada orang yang minta. Masjid dagang sate ya Allah mugi-mugi paringi rezeki ya Allah niki nggih modal lah paling ya diwai lunting ya. Tapi umpamane alah Gusti Allah sugih
ana mobil apik, ya Allah jenengan sugih, ya Allah kula pengen niku ya. Ya, penak ya. Tapi seandainya lebih lagi bahwa Allah sifatnya ar-Razzaq. Allah sing paling rezeki. Tapi kan jarang sih kelingan sifat-sifatnya Allah. Jadi dia selalu disibukkan orang akan jaluk, tapi selalu disibukkan dengan menyebut asma Allah. Selalu mengingat Allah. Jadi selalu disibukkan dengan mengingat Allah. Ridho dengan kodok kodare Allah. Ya cara gampangnya ya gue nikmat ya syukur, coba ya sabar, balik kabeh maring Allah. Nah wong-wong sing ngono iku justru akan diberikan sesuatu yang lebih baik, lebih utama dibandingkan wong sing seneng jaluk. Ya. Makanya doa salafus saleh orang dakik mesti diantara permohonan sing disebutkan dengan menyebutkan asma-asma Allahnya itu lebih banyak dengan mengagungkan asma Allah. Sampeyan kan ora mujine, ora ngalami karo Gusti Allah, ya Allah mumet sirah kula ya Allah. Tulung ya Allah. Ya, jaluk tok ora ana mujine karo Gusti Allah. Makanya doa-doa mesti banyak. Banyakan itu justru memuji kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Orang terocos jaluk tok ya Allah. Berikanlah negara kami aman ya Allah. Ya Allah, hilangkan korupsi yang ada di negara ini ya Allah. Satu kelem 3 meter ya itu apa ya. Tapi bahwa ya iki sampean angen-angen dewek, apa sing sampean tahu jalukit mien terwujud apa ora? Rata-rata duwe duit apa ora? Ya Allah kula ampun dadosaken kesugihan ya Allah. Ana apa ora? Nyatane ya orang duit ya. Jadi dalam masalah itu doa kita harus memposisikan doa itu adalah kapasitasnya adalah ubudiyah ya, bahwa kita itu hamba Allah ya, bukan kan rata-rata kan orang ya itu sekali lagi ya Allah kolang-kaling jadikanlah emas tuing lah itu korban sinetron jelas ya. Tadi man saqalahu dzikri an mas'alati aqtaituhu afdhala ma aqtasai sa'ili. Jadi dengan kamu banyak mengingat Allah, niscaya kamu akan diberikan yang lebih utama dibandingkan orang yang selalu minta kepada Allah ya. Jadi yus macam-macam wana sing seneng donga ya. Mane dalam hikmah yang lain itu Syekh Ibnu Athaillah dawuh layakun talabuka tasabbaban ilal ata' minhu. Permohonanmu, doamu, permintaanmu kepada Allah itu bukan yang menyebabkan kamu diberi oleh Allah. Nah, ketika kamu beranggapan itu fayaqilu fahmuka anhu. Pahamanmu itu masih minim. Ya, pahamnya sampean iki iki buka go panas bet go. Lah iya lo karena jajal sampai nangen-nangen jaluk apa baik mien ya, jaluk anak soleh anaknya jadi petakilan, jaluk rezeki lancar rezekine untak pun untuk ya lagi ya, jaluk urip sing mulia uripenane sengsara ya, dagang ya bangkrut ya, nyambut gawe ya dipecat, kala-kala tani ornana hasilnya ditung malah tekor lagi ya lagi mana layakun tolabuka tasab ilal atau nah tapi jadikanlah bahwa kamu kenapa di situ doa itu ibadah bagi yang mengatakan bahwa doa itu bagian daripada adab karena doa itu sendiri bukhul ibadah dan untuk menampakkan sifat kehambaan kita di hadapan Allah ya. Dan kita melaksanakan apa yang menjadi hak-hak Allah. Jelas ya. Jadi tolabuka minhu ittihamun lahu. Dalam kondisi tertentu permohonanmu kepada Allah itu adalah bentuk salah sangka kamu kepada Allah.
yakin loh Gusti Allah kuwi luwih ngerti sampean dadekaken dadi apa terus nggo ngapa. Tapi terkadang kita merasa lebih tahu ya. Jadi mana permohonannya njrimet ora karuan akeh. Kayak Gusti Allah ora apa yakin Gusti Allah lebih tahu ya. Gusti Allah ki sing gawe dunia seisinya termasuk gawe sampean. Ndak mungkin Gusti Allah tanpa rencana, pasti sudah skenario ya. Tapi bagi garap sing mengikuti madhab doa itu adalah adab ya ndak masalah ya, ndak masalah itu kabeh punya ada dasar. Itu pemikiran yang pertama. Nah, sekarang dalam hikmah itu pemikiran yang kedua, wa talabuka lahu ghaibatun minka anhu. Maksudnya pencarianmu kepada Allah itu menunjukkan bahwa Allah itu tidak ada dalam diri kamu. Nah, kong yaki wedus, berarti wedusnya ana apa ora? Hah? Kong yaki ayamnya ana apa ora? Nah, siki kok pencarian Tuhan. Lho iki, kong yaki Gusti Allah. Berarti Gusti Allah nang endi? Nah, ya, tolak bukaan ghaibatun mingkaan anhu. Nah, karena apa? Pencarian terhadap sesuatu itu terjadi adalah ketika sesuatu itu ndak ada. Loh, Gusti Allah, apakah Gusti Allah orang nana? Loh, Gusti Allah itu selalu ada. Lu ngapa? Detak sampean uyaki. Ya, sampean ngadep kitab. Ya, ngadep kitab. Ketika kemudian di depan Anda itu ada kitab, pastikan ada kitab. Dan kemudian Anda katakan bahwa kitab itu tidak ada. Itu maka permasalahannya yang dijejak. Apa memang kitab sing ora ana? Apa matane sampean sing ketutupan? Hah? Sampean kadang ngerasa Gusti Allah kuwi adoh. Ya Allah, ya Allah. Itu yang menjadi masalah. Yang masalahnya itu sebenarnya di mana? Bukan Tuhan itu jauh, tapi cara pandang kamu yang keliru. Matane sampean sing ketutup. Ketutupnya yaitu dengan sifat takabur. Ya, itu dengan sifat takabur. Jadi Tuhan itu ya apa? Pasti selalu. Tidak ada yang menghalangi. Nah, ketika yang ada yang menghalangi, maka itu yang harus dicari. Tuhan selalu ada. Ya, nah, berarti ketika kemudian tidak nampak, ya berarti ada sesuatu yang menghalangi. Nah, jadi Gusti Allah nang di contoh momen. Lu sampe nang Gusti Allah nang endi? Lho nyong kaya ki masa Allah wong padha ki ya Allah ki Gusti Allah keprimen iki ya. Kadang terjadi seperti itu. Ya. Lagi aina huwa dallani alaiki. Nanti Gusti Allah jane. Gusti Allah ya selalu ada. Bahkan harus nang mripatmu ana selalu ada. Lah cuman mripate sampean kowe sing ketutup. Lah ketutup sing bisa nutupi apa? Gumedhe. Ini sebate masjid dagang, tak saran dagang sukses kayak gitu. Tak. Nyong kayak gitu terus. 3 bulan nyong daftar umroh. Wis gayane kadang wis kaya wong wis 3 bulan maning. Lah gumedhe ora? Hah? Gumedhe ora? Pada nanti orang tua sama. Olah tok kok bariki dadi iki perut nyukses nawake dhewek bisa ora. Hah? Lah wong mengarahkan orang ini bisa tok kayak tapi tetap ndak bisa. Lah itu karena sifat takabur kita. Lah terkesering justru itu menjadi menghalangi kita untuk melihat keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu jelas iki. Dadi Allah selalu ada. Ya. Lah wong kok nguyaki Gusti Allah iki nuduhaken dheweke kuwi adoh sekang Gusti Allah. Ya, jelas ya. Dadi Allah selalu ada. Lho kok nganti rasane adoh, bahkan nyaris tidak ada. Sehingga apa wong kuwi jarang eling karo Gusti Allah. Iki berarti pasti ada penghalang. Makanya sifat aku itu loh, kalimat-kalimat aku. Makanya jarang sekali doa-doa dari pendahulu kita menyebutkan aku itu jarang. Ya, kecuali di situ ketika berbuat salah mohon ampun kepada Allah. Rabbana dzalamna anfusana. Dalam banyak kali iki orang yang sing ngurusi mbuh bae. Oke ya. Iki miet tepeki ngene angele ya. Tapi tak telateni be alhamdulillah ke anak mandane ke alhamdulillah katone tawadu. Tapi mengandung tadi Gusti Allah ke bonang endi. Dadi sing dodek kon tepekine rame kuwi dheweke. Allah ke bonang ndi padahal Allah. Yo. Allah ndadekaken alam iki kabeh iki Allah tanggung jawab ngatur. Dadi anane apa-apa kuwi kabeh kuwi Allah. Lho Allah kok bisa orang ana iki biasane iki adalah takabur. Takabur itu sumbernya itu mesti aku. Iki nek ora nyong ora. Hah? Iya ora? Hah? Oh tak telaten. Ngene ora ono sing yasinan. Begitu nyong prene wah pokoke dalokal apa? Tak lakoni, tak kadepi. Sehingga ketika kemudian yasinan dadi rame, wah iki kembali Gusti Allah nanti. Hah? Lah, engko sing melarat dengan usaha jongkir walik. Lho nyong siki dadi kaya kiye. Lho urung mesti wong kuwi kuat. Kaya ngapa nyong usahane? Rumangsane dengan jeripayahnya dia menjadi sukses. Pirang-pirang wong jongkir walik tambah melarate. Ya, berarti semua Allah. Loh kenapa Allah itu tidak nampak? Itu karena tertutup. Ya, jadi nek sampean delok anak kitab nang ngarepe, kok sampean ngomong orang anak kitab? Iki bukan berarti kitab nang ngarepe sampean ki ora ana. Tapi mripate sampean sing ketutup. Ya, bukan berarti terus kita ora ana kowe nang ngarep ora sumpah ora ana ora. Lah itu problemnya itu di situ ya. Jelas ya? Wa talabu kali khairihi likilati hayaika